Pemirsa, hampir semua orang pastinya akan mengalami sakit. Kita tidak tahu kapan sakit akan menyerang. Nah, bagaimanakah agar sakit kemudian tidak menjadi beban? Bersama saya Chandra Dewi, kita menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, sakit pada akhirnya menjadi beban kalau kita kaitkan dengan beban biaya ini ya Pak ya. Bagaimana, apa yang bisa kita lakukan supaya paling tidak kita sakit tidak menjadi beban, terutama dalam hal biaya? Betul. Sakit seperti tadi dikatakan Chandra merupakan beban. Nah, yang bisa kita antisipasi adalah beban biaya atau beban finansialnya. Untuk itu perlu adanya persiapan kita untuk hal-hal seperti sakit tadi. Karena sakit kan kita nggak pernah tahu kapan datangnya dan sebagainya, dan biasanya biaya yang dibutuhkan akan sangat tinggi. Oke, jadi cara mengatasinya bagaimana? Nah, perlu kita lakukan persiapan. Salah satu diantaranya adalah dengan memiliki asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu sangat membantu kita pada saat terjadi sakit yang mengakibatkan kita sampai dirawat di rumah sakit. Oke, tapi seperti asuransi kesehatan pun ini ada berbagai macam ya Pak ya, jenisnya. Yang sebaiknya, paling mendasar, apa yang harus kita ambil? Asuransi kesehatan saat ini sangat berkembang, seperti yang dikatakan Chandra tadi, bahwa berbagai macam jenis. Ada asuransi kesehatan yang secara umum, ada juga asuransi kesehatan yang melindungi untuk penyakit-penyakit khusus, yang penyakit kritis dan sebagainya. Yang paling tidak kita miliki, ya, yang paling awal yang harusnya kita miliki adalah proteksi asuransi kesehatan yang melindungi perawatan-perawatan yang umum. Misalnya biaya kamar perawatan, biaya dokter pada saat dirawat, biaya obat-obatan dan sebagainya. Itu pun termasuk ada juga ya, ada pilihannya ya Pak ya? Iya. Oke, nah barangkali bila mereka sang calon peserta kemudian sudah memiliki asuransi kesehatan dari kantor, karena ini umumnya terjadi ya, apakah masih tetap harus memiliki asuransi kesehatan Pak? Ya, ini hal lain. Kalau di kantor sudah dapat perlindungan asuransi kesehatan, yang perlu kita pikirkan adalah apakah itu cukup atau belum. Kalau ternyata belum cukup menurut perkiraan kita bisa membeli tambahan asuransi kesehatan. Jadi kita memang perlu memperhitungkan kebutuhan kita dan juga dana yang bisa kita siapkan untuk membeli asuransi kesehatan tadi. Kita melihat juga benefit dari kantor. Jadi kita harus hitung-hitungan dulu lah istilahnya ya Pak. Oke, Pak Irsa, ini kalau kita harus memperhatikan juga tidak sih limit dari biaya rumah sakit sebelum kita membeli sebuah polis? Biasanya semua perusahaan asuransi dalam menawarkan produk asuransi kesehatan memiliki beberapa program yang mereka sebut atau biasa disebut adalah plan. Biasanya plan itu contohnya adalah plan A, plan B, plan C dan seterusnya. Plan ini mencakup benefit apa yang diberikan di dalam setiap perencanaan tadi. Nah, kita tinggal melihat, untuk saya ambil contoh untuk Jakarta, kalau kita mau masuk ke kamar rawat inap yang jumlah pasiennya hanya 1 orang, biasanya sudah di atas 1 juta. Betul. Tetapi kalau untuk daerah-daerah lain bisa jadi masih di bawah dari angka itu. Nah, untuk itu kita sesuaikan. Contoh kalau saya di kota A yang biaya rawat inapnya per malam itu hanya 800.000, untuk apa saya beli yang 1 juta ke atas? Oke, baik Pak Irsan, barangkali bisa dijelaskan tips ataupun triks ini dalam membeli asuransi kesehatan. Ya, kembali lagi, kita harus menyesuaikan kebutuhan terhadap asuransi kesehatan tadi, kemudian kemampuan kita untuk membayar. Karena sayang sekali kalau saya misalnya beli asuransi kesehatan sekarang, kemudian tahun depan saya stop karena kemampuannya tidak sesuai. Jadi kita sesuaikan aja. Seperti selalu saya sampaikan di dalam acara kita, membeli asuransi jiwa itu seperti membangun sebuah jembatan. Kita pelan-pelan aja selama kita sudah diproteksi. Tapi mungkin tidak Pak, kita beli asuransi kesehatan dengan premi minim, tapi kita juga bisa mendapatkan manfaatnya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu dia, kembali lagi, kita tidak mungkin mendapatkan manfaat yang sangat tinggi untuk premi yang sangat rendah. Jadi kita menyesuaikan kemampuan bayar dengan manfaat yang akan kita terima. Selain itu juga bukan hanya kemampuan bayar, kita melihat manfaat yang kita terima itu harusnya maksimal terhadap apa yang kita butuhkan. Jadi kembali lagi kita harus melihat manfaat dan juga kebutuhan yang memang kita butuhkan, begitu ya Pak Irsan. Baik, terima kasih Pak Irsan atas kehadirannya. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan